Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Aek si Pitudai dari Sumatera Utara. Dahulu kala, Saribu Raja dan Si Boru Pareme diyakini adalah saudara kembar. Dan semasa hidupnya, Saribu Raja sendiri diyakini adalah seorang seniman. Melihat pekerjaan saudaranya yang terbilang santai dan hanya duduk di satu tempat, maka Si Boru Pareme selalu menjadi pelayannya, menyediakan makanan dan minumannya. Karena kedekatan itu, kedua saudara kembar ini diyakini melakukan hubungan incest, sehingga Si Boru Pareme hamil. Mengetahui Si Boru Pareme telah hamil, keempat saudara laki-laki yang lain kemudian berunding dan tanpa diketahui oleh Saribu Raja. Keempat saudaranya ini kemudian meyakini jika saudari mereka hamil oleh karena Saribu Raja. Lalu setelah selesai perundingan itu, mereka kemudian sepakat untuk mengusir Saribu Raja dari kampungnya. Sejak itulah Saribu Raja pergi meninggalkan Pusuk Bukit dan tinggal di Barus atau di Tapanuli Tengah. Sementara Si Boru Pareme pergi ke Humbang Hasundutan. Lalu Si Boru Pareme disambut oleh Babiat Sitelpang, atau yang lebih dikenal harimau berkaki 3. Bahkan Babiat Sitelpang tersebutlah yang merawat dan menghidupi Si Boru Pareme hingga ia melahirkan seorang putra yang bernama Si Raja Lotung. Setelah Si Raja Lotung dewasa, ia pun menanyakan silsilah keluarganya kepada ibunya, termasuk menanyakan tulangnya. Mendengar pertanyaan itu, Si Boru Pareme kemudian mengatakan jika tulangnya ada di Pusuk Buhit. Lalu Si Boru Pareme kemudian menyuruh anaknya pergi ke Pusuk Buhit untuk mencari paribannya itu dan menjadikan istrinya. Saat itu Si Boru Pareme mengatakan kepada anaknya bahwa anaknya berada di Pusuk Buhit. Di atas 7 rasa itulah anaknya akan menemukan paribannya yang kelak akan menjadi istrinya. Bahkan saat itu ibunya memberikan cincin kepada Si Raja Lotung. Cincin itulah yang disebut sebagai pertanda dan pengenal kepada paribannya nantinya. Lalu Si Boru Pareme berpesan, jika ia menemukan wanita di Aek si Pitudai dan cincin yang diberikan cocok kepada jari manisnya, maka itulah paribannya yang kelak menjadi istrinya. Mendengar pesan dan nasihat ibunya, Si Raja Lotung lalu berangkat ke Pusuk Buhit mencari Aek si Pitudai yang ia maksud. Setelah menemukan Aek si Pitudai, Si Raja Lotung mendapati wanita yang membelakanginya di sana. Kepada wanita itu, Si Raja Lotung berkata bahwa ia sedang mencari paribannya dan memberikan cincin itu sebagai petanda. Lalu wanita itu menerima cincin itu dan memakainya. Dan benar saja, cincin itu ternyata cocok dengan wanita tersebut. Namun setelah wanita itu membalikkan tubuh dan menatapnya, dia kaget karena
Ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri. Si Boru Pareme lalu menceritakan soal masa lalunya kepada anaknya. Namun karena anaknya tidak memiliki pariban, ia takut anaknya tidak akan menikah. Karena itulah dia memerintahkan anaknya untuk mencari paribannya dan memberikan cincinnya sebagai pertanda. Sejak itulah si Raja Lotung akhirnya mempersunting ibunya, dan mereka memiliki 7 keturunan, yakni Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Aritonang, Simatupang, Nainggolan, dan Siregar, yang kemudian terus berketurunan hingga sampai saat ini, dan nama keturunannya menjadi marga dalam silsilah Batak. Oleh si Raja Lotung, mata air tempat pertemuannya dengan ibunya itu kemudian menjadi istrinya dan dibagi menjadi 7 pancuran yang diperuntukkan berbeda-beda, yaitu pada pancuran pertama kepada anak-anak, pada pancuran kedua kepada kaum ibu yang tidak dapat melahirkan oleh karena faktor usia, pada pancuran ketiga pada kaum ibu yang sedang hamil, pada pancuran keempat si Baso Bolon atau dukun beranak, pada pancuran kelima kepada punguan raja atau raja di atas raja, pada pancuran keenam Raja Doli atau Raja Kampung, pada pancuran ketujuh kepada Hela atau menantu laki-laki, dan Permai atau menantu perempuan. Baik, sekianlah hasil video dari cerita rakyat yang saya bawakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih.